Kemudian kita masih satu pemateri lagi yang nggak kalah keren, seorang TikTok influencer dengan 36,9 ribu followers. Siapa lagi kalau bukan Dokter Putri. Halo dokter. Halo semuanya, Halo, selamat dokter. siang. Assalamualaikum. Oke, ini boleh dimulai ya, Dek? Boleh dokter, silahkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat siang untuk guru-guru saya di sini juga ada. Terus untuk dokter Palestin, terus tadi ada dokter Ana juga, Teresiana Ekawati dari pemilik klinik kami. Lalu juga ada dokter Rizky. Oke, saya mulai ya untuk full screen-nya. Sebentar. Set screen. Sudah tampak, teman-teman? Sudah dokter. Sudah terlihat? Oke, untuk materi hari ini saya akan membawakan materi tentang sosial media sebagai pendekatan promotif kesehatan hewan masa kini. Sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang masih nanya-nanya, aduh siapa sih Dokter Putri itu kok tulisannya TikTok influencer ya kan? Oke, saya adalah dokter hewan dari klinik Gria Satwa Lestari, ini yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan interest saya di untuk background pendidikan saya dari lulusan Universitas Airlangga juga gitu. Memulai karir di TikTok itu sebenarnya kalau ada yang nanya mulai kapan sih dok? Jadi mulainya itu sebenarnya iseng-iseng pada tanggal 24 Februari 2020. Jadi saat itu kita tuh lagi ada acara bakti sosial karena klinik kami ada ulang tahun tuh ceritanya. Kami bakti sosial ke panti jompo. Nah, kebetulan selesainya capek nih. Terus waktu itu iseng-iseng aja nih ngajakin senior-senior sampai di karyawan klinik juga, yuk tiktokan yuk gitu. Seperti kita tahu tiktokan dulu tuh kan masih yang senengannya tuh yang joget-joget gitu kan, masih seneng yang kwak juga. Nah ini salah satu contoh dari videonya, mungkin bisa dilihat. Ingat mungkin gerakannya. Oke, itu gerakan yang paling sering banget terjadi di TikTok pada zaman baheula ya. Cuman ya jadi asik juga karena ngajakin senior-senior dan ternyata seperti Dokter Ana, Dokter Osi yang mungkin namanya udah nggak asing bagi dunia klinik, praktisi, beliau juga mau ikut. Nah, sampai sekarang ini untuk TikTok saya itu sudah ada 60. Terus untuk followersnya 36,9, tapi ternyata tadi pagi saya cek udah naik ke 37K juga. Terus untuk likes-nya juga 926,2K. Dan best achievement-nya nih, best achievement itu dalam satu video itu ternyata viewersnya mencapai 1,4 M dengan 259,1 likes dan 4,2K komen. Untuk tentang apa ya, yang videonya mungkin pada tanya ya, nanti tentang apa tuh dok videonya, mungkin teman-teman langsung bisa menuju ke TikTok saya dengan ID-nya @putri_e_puspitayani. Oke, udah nih, kita masuk mulai dulu ke materi kita yang pertama. Peran penting bagi dokter hewan. Teman-teman juga udah tahu nih peran pentingnya dokter hewan itu sejauh ini itu kan ada 4. Promotif, kuratif, sama rehabilitation. Nah, yang dimaksud promotif di sini adalah pelayanan kesehatan promotif, yaitu suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Sedangkan preventif sendiri yaitu pencegahan, yaitu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya masalah kesehatan yang mengancam kesehatan hewan. Selanjutnya ada kuratif. Selanjutnya ada kuratif. Untuk kuratif sendiri itu penyembuhan.
upaya yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Tujuan utama kuratif yaitu pengobatan yang setepat-tepatnya, secepat-cepatnya, dan dari setiap jenis penyakit sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna dan segera. Selanjutnya ada rehabilitation juga, yaitu pemulihan, upaya maupun kegiatan yang ditunjukkan kepada pasien hewan agar dapat beraktivitas kembali dengan normal. Yang akan kita bahas di sini adalah lebih yang ke promotifnya ya. Oke, bisa dilihat di sini. Media promosi kesehatan itu sebenarnya ada banyak banget, yaitu upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya, yang kemudian diharapkan menjadi perubahan ke arah yang positif di bidang kesehatan. Di sini ada 4 media. Yang pertama media cetak. Media cetak seperti yang kita tahu biasanya untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan, contohnya ada buklet, leaflet, rubik, sama poster. Lalu ada media elektronik, suatu media yang bergerak dinamis, yang dapat dilihat, didengar, dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Contohnya ada TV, radio, film, kaset, CD dan DVD. Lalu ada media luar ruangan, di mana media luar ruangan, ya jelas media yang ada di luar ruangan. Nah, biasanya ini melalui media cetak dan elektronika secara statis. Misalnya, contohnya tuh ada reklam, spanduk, pameran, banner, ada TV layar lebar juga. Nah, ini media sosial yang nomor 4. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, yang proses interaksi antar user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaring internet. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antara pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Agar penggunaan media sosial ini lebih mudah dan cepat, pastinya menggunakan koneksi internet yang cepat dan stabil. Kita tidak perlu lagi menghubungi orang lain melalui kabel telepon, alat komunikasi tradisional seperti sebelumnya kayak surat, gitu udah nggak perlu. Cukup dengan mengakses data sosial, kita dapat berbicara, mempengaruhi orang, membuat form diskusi seperti saat ini, mengunggah aktivitas keseharian kita, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat, ini ada penelitian dari Hootsuite, sejak tahun Januari dari 2021, ini adalah pengguna ya, orang-orang di Indonesia yang menggunakan waktunya untuk cek media sosial. Nih, kita bisa lihat untuk penggunaan internet, rata-rata orang Indonesia itu sekitar 8 jam 52 menit. Ini yang berhubungan sama internet, bisa WhatsApp dan lain sebagainya. Lalu di sini ada untuk menonton broadcast, streaming, contohnya kayak seperti kalau teman-teman suka nonton Netflix, terus mau nonton apalagi tuh, streaming yang dari Telkom promonya, itu biasanya masuknya yang di sini, untuk menonton di sini. Sedangkan yang selanjutnya yaitu adalah meluangkan waktu untuk sosial media. Untuk sosial media, orang-orang Indonesia itu rata-rata sekitar 3 jam 14 menit. Sedangkan untuk membaca media online itu 1 jam 38 menit. Untuk mendengarkan musik seperti yang suka jokes, Spotify, nah itu rata-rata orang Indonesia hanya 1 jam 30 menit. Untuk video sekitar 33 menit. Lalu yang suka dengerin podcast itu sekitar 44 menit. Dan menghabiskan waktu untuk bermain game online itu sekitar 1 jam 16 menit. Selanjutnya untuk penelitian dari Hootsuite di persen, dan setiap media sosial itu sebanyak 6,3%, yang dimana sekitar 10 juta
penduduk Indonesia itu aktif untuk menggunakan sosial media. Yang mana ini akan setiap tahunnya akan selalu bertambah, teman-teman. Lalu di sini penggunaan medianya adalah sekitar 168,5 juta dengan menggunakan mobile phone. Yang mana itu sekitar 99%. Lumayan banyak kan? Dari sini kita bisa lihat bahwa penggunaan media sosial semakin ke depan akan semakin selalu untuk digunakan. Nggak mungkin akhirnya cuman kita stuck di sini. Nggak, akan terus berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk jenis kegunaan media sosial. Bisa 6 jenis ini menurut Kaplan and Henlin berdasarkan konsep-konsep dari Web 2.0. Ini ada 6. Yang pertama itu ada collaborative project. Collaborative project ini merupakan media yang menyajikan informasi yang biasa dijumpai dalam bentuk ensiklopedi, yang di dalamnya memuat berbagai macam artikel-artikel, biografi, dan berbagai macam informasi. Contohnya Wikipedia. Teman-teman pasti nggak asing sama Wikipedia, apalagi anak-anak kuliahan. Kuliah pasti sering banget nyarinya by Wikipedia. Nah, itu. Terus yang kedua ada blog dan microblog. Ini sempat hit banget, tapi kayaknya juga sampai sekarang masih hit sih. Yaitu media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sampai saat ini. Penggunaannya bisa untuk menulis, mengupdate status, tapi dibatasi dengan jumlah karakternya. Contohnya Twitter, ayo yang suka main Twitter, dikit-dikit nge-tweet, retweet gitu kan, kalau galau punyanya orang gitu kan. Ini masuknya di sini. Sama satunya lagi ada Tumblr. Ini yang biasanya suka galau-galau, bikin buku curhat di Tumblr-nya. Nah, ini masuknya ke blog and microblog. Yang ketiga, konten. Ini yang paling sering. Konten yuk, konten. Konten apaan? Nah, tahu nggak artinya konten? Nah, komunitas konten ini yaitu berbagi video. Jadi video yang populer di mana pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi foto secara bebas. Contohnya seperti YouTube, Instagram, TikTok. Jadi 3 jenis ini adalah yang paling sering. Kalau orang-orang, ngonten yuk, ngonten apa? Instagram nih, gue mau hunting gitu. Buat nambah feed, nah itu bisa masuknya ke komunitas konten. Bahkan sampai saat ini, komunitas konten di Indonesia adalah yang paling banyak, hampir di seluruh dunia. Yang ada social network size. Nah, jenis media sosial yang ini memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi secara luas kepada siapa saja, di mana saja dengan bebas. Memiliki masa yang sangat besar juga. Tahu nggak apa contohnya? Kalau mungkin yang sekarang tuh Facebook. Dari dulu sampai sekarang pengguna Facebook tetap, meskipun pada isinya adalah emak-emak dan bapak-bapak yang gampang banget kemakan hoak, ya kan? Social networknya ya. Yang selanjutnya yaitu adalah virtual game world. Nah, ini dunia permainan virtual. Merupakan replikasi lingkungan 3D, user atau pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Main dan yuk main apa? Nah, itu termasuknya di virtual game world. Selanjutnya ada juga nih yang keenam, virtual social world. Dunia virtual sosial yang ini tuh maksudnya adalah menggunakan perangkat virtual reality yang dipakai di area mata. Ini teman-teman yang kayak di sini, dipasang di sini itu bentuknya kotak yang mulai dari ada Samsung, dari Xiaomi, banyak banget. Satunya contohnya untuk virtual social world. Jenis ininya juga bisa kita namakan tuh social life. Gitu. Selanjutnya sebagai promosi tujuan dan media sosial sebagai promosi kesehatan hewan. Ini ada yang pertama adalah mempermudah penyampaian informasi hewan. Ini sangat penting banget sebagai
promosi tentang informasi kesehatan hewan, sampai ke tetek bengeknya, termasuk masalah pakannya seperti apa, termasuk dengan kondisi kandangnya seperti apa. Ini akan menjadi suatu penyampaian informasi yang media menghindar yang mana sering banget nih salah persepsi di orang-orang. Nah, ini media ini bisa menyampaikan untuk komunikasi yang bersifat verbalistik. Yang keenam, media dapat menyampaikan objek yang dapat ditangkap sama mata. Yang ketujuh, memperlancar komunikasi tentunya. Oke, selanjutnya nih. Cara menentukan sosial media yang tepat untuk kita. Ada caranya juga nih, gimana sih kita milih sosial media yang cocok untuk diri kita agar kita bisa branding diri. Ini juga penting banget, nggak sembarangan. Contoh, yang pertama nih, tentukan target audience, itu paling penting. Yang akan kita sasar ini siapa? Targetnya siapa? Ya kan? Teman-teman harus tahu dulu nih, kita nih seperti apa orangnya. Bagaimana kita menyampaikan ke depannya. Jadi kita harus tahu, oh ini aku jadi dokter hewan, seumpama nih praktisi nih kan. Aku jadi dokter hewan, praktisi, sasaranku siapa ya? Oke, orang-orang. Jadi yang paling banyak megang sosial media nih kan anak-anak remaja ke atas ya, meskipun tidak yang terlalu tua-tua ya kan. Oke, senenganku yang seperti itu sih, karena mereka kan gampang banget tuh untuk didoktrin istilahnya. Nah, oke, aku pilihnya anak-anak itu mereka pakainya apa ya? Oh, iya nih, kita langsung masuk ke yang nomor 2. Pemilihan platform itu sangat penting. Kalau kita sudah tahu diri kita ini seperti apa, itu akan menentukan platformnya. Oke, contoh, saya orangnya suka ngomong, saya orangnya lebih seneng action di depan. Oke, saya bisa pilih nih. 1, YouTube sebagai sarana saya. Yang kedua, bisa TikTok. Oh, yang ketiga juga bisa Instagram. Tapi kalau saya nggak pede nih, orang ngelihat wajah saya, ngelihat muka saya lebih senang ngomong aja di depan, nah saya bisa milih platform yang lain. Podcast mungkin itu akan lebih oke. Kan sekarang juga banyak tuh, jangan sangka podcast itu gunanya sedikit ya, padahal podcast itu juga lumayan banyak. Itu bisa kita gunakan juga. Atau, oh aku tuh cuman seneng ngedit aja lah, masukin foto atau video, nanti aku kasih keterangannya tulisan. Oke, itu bisa masuk di TikTok. Tapi kalau enggak, aku pede-pede aja ngasih, mau ngomong juga oke, mau nunjukin diri aku juga oke, silahkan masuknya di YouTube. Gitu. Terus kalau seumpamanya, enggak aku foto aja, itu bisa masuknya di Instagram. Begitu. Terus yang ketiga, menentukan strategi di awal yang unik nih tentang si konten. Jadi konten sekarang tuh kan udah banyak. Masalah dunia hewan itu juga sudah banyak teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak ngerti. Komunitas-komunitas pecinta-pecinta hewan itu mereka sudah punya banyak banget konten di YouTube, di TikTok, di Instagram. Yang kalah justru kita. Nah, yang sering terjadi adalah ketika ini konten-konten ini sudah banyak, Dok, aku kudu gimana? Nah, dari konten-konten ini, jadi apa yang bisa kita pasarkan? Kalau mereka cuma tentang perawatan gimana hewan menjadi cantik, glowing, nah kita bahas tentang kesehatannya. Karena itu yang akan dicari. Lah, hewanku udah cakep, udah cantik nih. Tapi kan belum untuk masalah kesehatannya. Nah, di sini kita bisa masuk di strategi kontennya. Oke. Selanjutnya untuk tips konten agar menarik. Nah, ini sering banget nih teman-teman pada nanya, konten yang menarik tuh harus yang seperti apa sih, Dok? Nah, yang pertama itu wajib, 1, comment attention, yaitu mengembangkan satu ide, satu pokok yang dapat direfleksikan jadi satu pesan. Contoh teman-teman harus mikir dulu nih,
aku ada kasus begini nih, ada yang lagi hits nih masalah seumpama yang sekarang di dunia praktisi itu pemberian kunyit untuk luka. Nah, ini teman-teman kalau scroll Twitter, scroll TikTok itu pasti banyak lihat luka di hewan kucing dikasihnya kunyit. Nah, teman-teman harus mikir nih, oke, ini satu ide yang baik. Ini saya tangkap dulu nih satu, ya kan? Ketika sudah kita punya satu pokok poin pembahasan, lanjutkan ke yang nomor 2, clarity the message. Jadi, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Terus yang paling penting, ingat, audiens kita itu targetnya apa? Pasti orang awam kan? Ketika orang awam, gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana dan jelas. Setelah itu yang ketiga nih, create trust, yaitu pesan yang disampaikan dari yang poin pertama itu harus bisa dipercaya, tidak bohong dan terjangkau. Maksudnya gimana, Dok? Contoh kan tadi itu udah kasus luka dikasih kunyit. Kita sebagai dokter cek dulu, benar nggak sih luka yang dikasih kunyit itu bisa sembuh? Sertakan jurnal-jurnalnya kalau perlu. Jadi orang, enggak dok, di kucing saya bisa sembuh. Nah itu sering banget tuh terjadi. Sertakan jurnalnya. Oke. Selanjutnya, communicate a benefit, yaitu pesan yang disampaikan dapat memberikan keuntungan, terutama bagi kedua belah pihak. Untungnya apa dok kalau kita promosi kesehatan seperti itu tadi? Satu, kita bisa meneruskan hoax-hoax yang ada. Kedua, pasti nanyakan, dok, dokter prakteknya di mana? Itu poinnya. Kalau mau milih pesan utama media apa, jadi teman-teman harus konsisten. Kalau seumpama teman-teman memang sukanya update-nya di Instagram, ya udah dibikin dibikin timeline. Oh, aku nih seminggu harus update sekitar 2 konten. Terus minggu depannya harus 2 konten. Begitu, harus up to date juga dan konsisten. Yang keenam, cater the heart and head. Pesan yang disampaikan dapat menyentuh akal dan emosi sasaran. Jadi contohnya kalau udah dikasih tahu nih, ternyata itu tuh nggak benar. Ada kejadian yang makin sepsis karena pemberian kunyit. Nah, teman-teman bisa nyasar itu ke targetnya. Terus targetnya jadi ngerasa, oh iya, salah ya. Pantesan kok nggak sembuh-sembuh. Oh, berarti harus emang benar dibawa ke dokter hewan nih, daripada aku obatin sendiri. Nah, itu poinnya. Yang ketujuh, call to action, yaitu pesan yang disampaikan dapat mendorong dan mempengaruhi saran untuk bertindak ke hal positif. Ketika dia sudah tahu, dia sudah bisa merasakan, oh iya aku salah, jadi dianya akan tahu kemana dia harus pergi untuk membawa hewan tersebut. Ya kemana lagi kalau bukan ke kita sebagai dokter hewan. Oke. Udah sampai di sini, kita tahu nih, sekarang kita udah mengalami pandemi, di mana kemarin pada tanggal 11 Maret 2020, udah berarti setahun yang lalu, ya kan, WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi. Sedangkan pada tanggal 31, Pak Jokowi sudah menandatangani untuk pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Teman-teman juga tahu sendiri, dengan kondisi seperti ini, banyak orang yang ada di rumah aja, terus habis gitu mereka work from home, banyak juga yang mengalami bosan. Ketika bosan, yang dimainkan ada 2. Yang pertama ini adalah sosial media. Yang kedua, memelihara hewan. Data dari Klinik Gria Satwa Lestari sendiri selama pandemi mengalami pelonjakan yang sangat signifikan. Setelah ditelusuri, penyebabnya yaitu adalah kurangnya edukasi pemilik. Jadi mereka hanya membeli untuk mengurangi rasa bosan, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, mulai dari bagaimana sih memelihara, contoh nih ya, memelihara kucing itu
bagaimana behaviornya, apa sih yang harus dilakukan untuk menunjang kesehatannya. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Jadi akhirnya hanya memelihara aja, yang ada kalau sakit, terus mereka bingung ngapain. Akhirnya nyari-nyari apa? Sosmed. Di-searching tuh lah di sosmed. Cara mengobati kucing yang muntah. Ada yang bilang pakai susu Bear Brand. Ada yang bilang pakai degan. Nah, itu sering terjadi. Padahal di sini inilah posisinya dokter hewan bisa meluruskan, menjadi garda utama sebagai promotor kesehatan. Kasih tahu dulu trik-trik pertamanya, ini loh kesehatan hewan itu seperti tadi yang sudah dijelaskan sama dokter Palestin, sebagai pencegahannya dokter hewan itu bersikap seperti apa aja. Oh ya jelasin nih, kalau mamanya vaksin itu penting untuk kucing. Terus apa aja nih makanan yang boleh, itu perlu banget. Dalam kondisi seperti ini, apalagi sekarang PSBB, kalau sekarang namanya bukan PSBB ya, PPKM-nya diperpanjang, otomatis kita sebagai dokter hewan akan mendapat suatu tantangan baru, di mana di mana banyak pasien yang akan banyak datang ke kita atau banyak menghubungi kita untuk menanyakan, mengkonsultasikan hewannya yang sakit, seperti tadi. Ingat, kita dokter hewan, kita hanya bisa mematch per melalui aplikasi ini juga akan yang aplikasi Fennec ini akan membuat kita sebagai dokter hewan punya semacam privilege. Kita nih dokter loh, nggak yang kamu tiba-tiba chat, dok, anjing saya muntah-muntah, obatnya apa ya? Nah, tiba-tiba nanyanya kan kayak gitu. Dengan aplikasi ini akan memudahkan ketemunya dokter klien, lalu konsultasi masalah kesehatan untuk memulai kalau bukan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Dr. Putri.